Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran pertama dengan tema Mari Belajar Quran Surah Al-Falaq. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kemudahan dalam belajar. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Setelah kita berdoa, sekarang mari kita bersama-sama membacakan surah-surah pendek berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Nah, siswa-siswa sekalian, kita telah membaca surah-surah pendek. Sekarang kita lanjut kembali. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, apakah kalian sering mendengar seorang imam sholat membaca surah Al-Falaq? Jika kalian sering mendengar, apakah kalian tahu kenapa surah Al-Falaq ini sering dibaca oleh imam atau dibaca oleh orang lain? Kenapa? Atau apa makna dari surah Al-Falaq ini? Apa kandungan dari surah Al-Falaq? Bagaimanakah ceritanya surah Al-Falaq ini jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita pelajari surah Al-Falaq ini. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar anak sekolah beserta gurunya. Ini ada gurunya. Lanjut ya. Ada gurunya. Ini ada ibu guru juga. Ada Pak Guru. Di sini ada siswa-siswa sekalian, juga ada murid. Mereka ini sedang belajar. Nah, kita lihat seorang ibu guru ini, dia sedang
menulis sebuah ayat Al-Quran di papan tulis. Nah, ibu guru ini yang ditulisnya adalah Quran surah Al-Falaq. Tugas yang lainnya adalah atau siswanya itu mencatat apa yang ditulis oleh bu guru. Kemudian juga kita lihat gambar pertama ini. Pada gambar pertama ini kita lihat, perhatikan Bapak guru ini apa kira-kira yang sedang dilakukannya, dan siswa ini apa kira-kira yang dilakukannya. Nah, siswa-siswi sekalian, Bapak guru ini sedang menjelaskan tentang surah Al-Falaq. Jadi bunyi bacaannya seperti apa, kemudian kandungan surahnya seperti apa, kemudian juga bagaimana cerita dalam surah Al-Falaq ini, Al-Falaq itu artinya apa. Ini yang di depan memperhatikan dengan saksama, yang di belakang juga memperhatikan dengan baik. Sama dengan kelas sebelahnya. Ini di kelas sebelah juga belajar Quran surah Al-Falaq. Tugasnya adalah mencatat. Nah, mencatat apa yang ditulis oleh ibu gurunya di papan tulis, yaitu surah Al-Falaq. Kemudian setelah mereka mencatat, ini sudah mendengarkan penjelasan, maka selanjutnya tugasnya adalah dari siswa ini maju ke depan satu persatu. Ini yang pakai kacamata ini. Nah, sama gurunya pakai kacamata juga. Jadi kalau pakai kacamata biasanya sering baca buku ini. Nah, biasanya ya, tapi tidak mesti. Nah, kita lihat ini gurunya sedang menyampaikan bimbingan kepada murid ini. Katanya, coba kamu maju ke depan. Majulah si murid ini yang pakai kopiah haji dan pakai kacamata ini. Coba kamu sekarang baca Quran surah Al-Falaq. Maka dia membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti Pak Guru ini akan sambil membimbing di mana kesalahannya membaca akan diperbaiki bersama-sama. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Nanti apabila ada kesalahan akan dibimbing oleh Pak Guru ataupun Bu Guru. Jadi tidak perlu takut dengan salah, tetapi selalu berusaha untuk menjadi baik dan benar. Nah, untuk itu lebih jelasnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan video mengenai pembelajaran Quran surah Al-Falaq ini. Sekarang mari kita saksikan video pembelajaran surah Al-Falaq berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya.
ومن شر حاسد إذا حسد. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Assalamualaikum sahabat muslim. Mari kita belajar surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terhindar dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Quran surat Al-Falaq menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan ada kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca Quran surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai kejahatan. Nah, kini aku tahu. Quran surat Al-Falaq mengajarkan kepada manusia hanya Allah tempat berlindung. Nah, kita telah menyaksikan video itu. Sekarang untuk selanjutnya, kita akan melihat sebab turunnya Quran surah Al-Falaq ini. Nah, ini adalah sebab turunnya surah Al-Falaq atau yang disebut dengan asbabun nuzul dari surah Al-Falaq. Pada suatu hari, Rasulullah sedang sakit parah. Maka Allah Ta'ala mengutus 2 orang malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu terlibat dialog. Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau kena sihir, jawab malaikat yang di bagian kepala. Siapa gerangan yang menyihirnya? Maka malaikat yang satunya menjawab, Labid bin Al-Asam, yaitu seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana. Pada keluarga si Anu, di bawah batu besar, maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Rasulullah memperhatikan dialog tamunya itu dan keesokan harinya beliau memerintahkan kepada Ammar bin Yasir dan sahabat untuk mendatangi sumur yang dikatakan oleh malaikat itu. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat. Gulungan ijuk dikeluarkan, kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali.
Maka terbuktilah apa yang dikatakan oleh malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah itu. Malaikat itu menjelma sebagai manusia, dua insan yang bersaudara. Maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas sehubungan dengan sakitnya Rasulullah. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk membaca kedua surah tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat kembali seperti sedia kala. Nah, ini adalah asal-usul turunnya surah Al-Falaq, termasuk juga surah An-Nas. Jadi ketika itu Rasulullah sedang sakit terkena sihir, maka diturunkan oleh Allah surah Al-Falaq ini sebagai bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad untuk melawan penyihir tersebut, dan akhirnya Nabi Muhammad pun selamat dari sihir Labid bin Azam tadi. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq sering dibaca Rasulullah agar dilindungi Allah dari kejahatan-kejahatan, kejahatan malam, kejahatan sihir, kejahatan orang-orang yang dengki, dan kejahatan malam. Kemudian surah Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah sebagai tempat berlindung, tidak boleh berlindung kepada yang lain. Kemudian surah Al-Falaq diturunkan oleh Allah adalah bentuk pertolongan kepada Nabi Muhammad untuk melawan ilmu-ilmu sihir. Kita lanjut lagi ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masalah yang ingin disampaikan terkait dengan surah Al-Falaq ini, silahkan disampaikan. Atau misalnya ada yang ingin berpendapat, silahkan juga disampaikan. Atau yang lain-lainnya ada yang disampaikan, kita diskusikan bersama. Jadi agar terjawab semua permasalahan. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya atau ingin disampaikan, maka kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.